Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Abdurrahman, MSI. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Eko Suyanto, MPD. Yang terhormat Ibu Novinta Nurul Sari, SPD, MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di seminar hasil murni pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya mari kita simak pemaparan materi oleh Saudari Murni. Kepada Saudari Murni, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya saya mau bertanya untuk PowerPoint-nya bisa terlihat dengan jelas? Belum kelihatan. Sebentar. Iya, terlihat. Terlihat ya, Bu ya? Ya. Ya, saya ulangi. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Sebelumnya, judul dari penelitian ini adalah pengaruh pendekatan STEM menggunakan model pembelajaran PBL terhadap kemampuan problem solving peserta didik kelas 10 MIA SMA Negeri 1 Pondok Pedada. Beberapa hal yang melatar belakangi saya dalam melakukan penelitian ini, pendidikan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui pengajaran untuk menyiapkan peserta didik yang mampu bermain peran dalam berbagai kondisi lingkungan hidup yang akan datang dengan menggunakan kompetensi, kemampuan, dan bakat yang dimilikinya. Keberhasilan pembelajaran didukung oleh kemampuan dalam diri peserta didik, salah satunya yaitu kemampuan problem solving atau kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan problem solving merupakan aspek penting dalam pembelajaran karena digunakan untuk membelajarkan peserta didik dalam menerapkan kemampuan dan pengetahuannya selama pembelajaran di kehidupan nyata. Menurut Irawan, Soeharto, dan Suprapta pada tahun 2016, baik buruknya kemampuan problem solving dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik atau faktor internal dan juga dari faktor lingkungan atau faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan problem solving peserta didik yaitu ketepatan guru dalam memilih pendekatan pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan problem solving yaitu pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau pendekatan STEM. Di Indonesia belum banyak sekolah yang menerapkan pendekatan STEM, adapun sekolah yang sudah menerapkan masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Menurut Suprananto selaku Ketua Bidang Perbukuan selaku Ketua Bidang Pembelajaran Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Penelitian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud menyatakan bahwa Kemendikbud sedang merumuskan ketetapan STEM yang akan diterapkan di sekolah. Hal ini dinyatakan oleh Purnomo pada tahun 2019. Sejalan dengan hal itu, sudah banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan STEM dalam pembelajaran memberikan dampak positif terhadap aspek yang diamati, seperti peningkatan literasi, berpikir kreatif, problem solving, dan juga proses sains. Terkait dengan problem solving, penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pendekatan STEM dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan juga kemampuan problem solving peserta didik SMA. Pendekatan STEM bisa sangat berperan dan mempengaruhi kemampuan problem solving peserta didik apabila model pembelajaran yang didesain oleh guru bisa membuat peserta didik bebas berekspresi dan
mengeksplorasi kemampuannya secara optimal. Dan salah satu model pembelajaran yang bisa membuat peserta didik bebas mengeksplorasi kemampuannya yaitu model pembelajaran problem-based learning. Hal ini dinyatakan oleh Arifin pada tahun 2019. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Punduk Pedada, menunjukkan bahwa pembelajaran di kelas masih didominasi oleh pendekatan konvensional. Adapun untuk pendekatan saintifik masih sangat minim dilakukan. Selain itu, kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi masalah dan memilih konsep fisika yang tepat untuk menyelesaikan masalah juga masih terlihat sulit. Begitu pula ketika peserta didik diminta untuk mengembangkan hasil pemecahan masalah dan melakukan prosedur matematis juga masih terlihat sulit. Sejalan dengan hasil observasi dan hasil kajian penelitian, saya termotivasi untuk melakukan penelitian terkait pendekatan STEM dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka disusunlah rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh pendekatan STEM menggunakan model pembelajaran PBL terhadap kemampuan problem solving peserta didik. Dengan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan pendekatan STEM menggunakan model pembelajaran PBL terhadap kemampuan problem solving peserta didik. Penelitian ini terdiri dari dua, yaitu dapat digunakan sebagai masukan. Maaf sebentar, saya mau. Suaranya nggak jelas. Guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menggunakan pendekatan STEM dan mempengaruhi terhadap kemampuan problem solving peserta didik melalui pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pembelajaran sains, tetapi mengkombinasikan antara teknologi, teknik, dan matematik pada proses pembelajarannya. Ruang lingkup penelitian. Ini pendahuluan udah 15 menit loh. Iya, Pak. Penelitian eksperimen ini berorientasi pada kemampuan problem solving peserta didik yang mengacu pada indikator problem solving menurut Jennifer Doctor dan Kenneth Heller pada tahun 2009 dengan menggunakan pendekatan STEM dan model pembelajaran problem-based learning menurut Arens. Hasil penelitian dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu hasil uji instrumen, pelaksanaan penelitian, data kuantitatif, dan hasil uji data kuantitatif. Untuk hasil uji validitas instrumen, sebelum instrumen digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua submateri, yaitu submateri usaha dan energi, serta hukum kekekalan energi. Yang dapat dilihat hasilnya pada tabel 9 dan tabel 10. Berdasarkan tabel 9 dan tabel 10, untuk submateri usaha dan energi, dari 15 butir soal terdapat 12 butir soal yang valid dan 3 butir soal yang tidak valid. Sedangkan pada materi hukum kekekalan energi, dari 10 soal terdapat 8 butir soal yang valid dan 2 butir soal lainnya tidak valid. Namun dalam penelitian ini, untuk submateri usaha dan energi yang digunakan hanya 10 butir soal, dan untuk hukum kekekalan energi hanya digunakan 5 butir soal. Kemudian uji reliabilitas instrumen. Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen soal kemampuan problem solving pada submateri usaha dan energi diperoleh angka 0,729, kemudian pada submateri 92. Artinya kedua instrumen tersebut reliabel karena berada pada rentang 0,61 sampai 0,80 yang bersifat reliabel untuk digunakan dalam penelitian. Kemudian pelaksanaan penelitian yaitu pada minggu pertama untuk kelas 10 MIA 1 memperoleh pendekatan STEM, dan untuk kelas 10 MIA 3 menerima pendekatan saintifik. Kemudian pada minggu selanjutnya dengan submateri yang berbeda, yaitu submateri hukum kekekalan energi, pada kelas 10 MIA 3 diterapkan pembelajaran dengan pendekatan STEM, dan pada kelas 10 MIA 1 diterapkan pendekatan saintifik. Secara garis besar, proses pembelajaran PBL berbasis STEM atau pendekatan STEM menggunakan model pembelajaran PBL terdiri dari beberapa tahap dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, guru menyajikan permasalahan berupa cerita dan video animasi yang dapat diselesaikan dengan menerapkan konsep materi yang akan diajarkan, lalu meminta peserta didik mengajukan solusi dari permasalahan yang diberikan. Kemudian yang kedua, guru meminta peserta didik menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 6 orang dan memberikan LKPD berbasis STEM kepada masing-masing kelompok. Kemudian guru membantu peserta didik melakukan penyelidikan, yaitu menentukan alat dan bahan hingga membangun alat yang telah diajukan. Dan selanjutnya, peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian masalah dan menyajikannya di depan kelas. Dan yang terakhir, guru membantu peserta didik untuk
pemecahan masalah yang telah dilakukan. Sedangkan untuk proses pembelajaran PBL berbasis saintifik terdiri dari beberapa tahap dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, guru menyajikan permasalahan berupa cerita atau dan video animasi yang nantinya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan konsep materi yang akan diajarkan. Kemudian guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 dan memberikan LKPD berbasis saintifik kepada tiap kelompok. Kemudian guru membantu peserta didik melakukan penyelidikan, yaitu mengumpulkan dan mengolah informasi terkait penerapan konsep materi yang diajarkan dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, guru membantu peserta didik menyusun laporan hasil pemecahan masalah untuk disajikan di depan kelas. Dan yang terakhir, guru membantu peserta didik melakukan evaluasi terkait pemecahan masalah yang telah dilakukan. Data kuantitatif hasil penelitian. Dalam penelitian ini, kemampuan problem solving dianalisis dengan menggunakan instrumen penelitian, yaitu berupa tes uraian. Tes dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu saat pretest dan post-test. Untuk data kuantitatif rata-rata hasil pretest dan post-test pada saat pembelajaran dengan submateri usaha dan energi dapat dilihat pada tabel 12. Selanjutnya, untuk data kuantitatif rata-rata hasil pretest dan post-test kemampuan problem solving peserta didik pada submateri hukum kekekalan energi dapat dilihat pada tabel 13. Berdasarkan tabel 12 sebelumnya dan tabel 13, terlihat bahwa rata-rata post-test setelah pembelajaran STEM lebih besar dibandingkan rata-rata post-test pada saat pembelajaran saintifik. Endgame kemampuan problem solving peserta didik dalam penelitian ini dapat dilihat untuk data rata-rata endgame kemampuan problem solving pada tabel 14 dan tabel 15. Untuk tabel 14 yaitu pada saat pembelajaran submateri usaha dan energi, dan pada tabel 15 pada saat pembelajaran materi hukum kekekalan energi. Berdasarkan tabel 14 dan tabel 15, terlihat bahwa rata-rata endgame pada pembelajaran yang diberikan dengan perlakuan STEM lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran yang diberikan dengan saintifik. Hasil uji normalitas. Untuk hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 16 dan tabel 17. Berdasarkan tabel 16 dan tabel 17, terlihat bahwa seluruh data yang diujikan memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, yang berarti bahwa data pretest, post-test, dan data endgame berdistribusi normal dan dapat dilakukan uji hipotesis dengan uji independent sample t-test. Kemudian uji homogenitas. Hasil uji homogenitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 18. Berdasarkan tabel 18 terlihat bahwa nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 pada tiap pembelajaran submateri, yang berarti bahwa kedua kelompok dari tiap perlakuan pada saat membelajarkan submateri memiliki varian yang sama atau homogen. Kemudian hasil uji paired sample t-test. Pada penelitian ini dilakukan juga uji paired sample t-test untuk memastikan benar ada atau tidaknya peningkatan kemampuan problem solving peserta didik antara sebelum dan sesudah menerima perlakuan. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel 19 dan tabel 20. Berdasarkan tabel 19 dan tabel 20, diketahui bahwa nilai signifikansinya kurang dari 0,005 atau nilainya 0,000. Hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest dengan nilai rata-rata post-test, di mana nilai rata-rata post-test lebih besar dibandingkan nilai rata-rata pretest. Untuk hasil uji independent sample t-test pada penelitian ini, pada submateri usaha dan energi dapat dilihat pada tabel 21, yaitu nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05. Kemudian untuk hasil uji independent sample t-test pada submateri hukum kekekalan energi dapat dilihat pada tabel 22, di mana nilai signifikansi yang diperoleh juga kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel 21 dan tabel 22, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan peningkatan kemampuan problem solving peserta didik antara pendekatan STEM dengan pendekatan saintifik. Perbedaan peningkatan kemampuan problem solving ini dipengaruhi oleh proses pembelajaran dari tiap perlakuan. Hasil uji effect size. Uji effect size dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perlakuan eksperimen yang diterapkan dalam penelitian. Untuk uji effect size-nya
dianalisis dengan menggunakan kalkulator Cohen atau effect size calculator dengan menginput nilai rata-rata standar deviasi dan dari perlakuan eksperimen dan perlakuan kontrol. Untuk hasil ujinya dapat dilihat pada tabel 23. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada saat pembelajaran hukum kekekalan energi, pendekatan STEM lebih memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan pada saat membelajarkan materi usaha dan energi. Kemudian pembahasan, berdasarkan hasil uji data Engen, diketahui bahwa pendekatan STEM dan juga pendekatan saintifik berada pada kategori yang sama, yaitu sedang. Pada penggunaan perlakuan eksperimen, nilai rata-rata kenaikan antara nilai pre-tes dan nilai post-tes pada materi usaha dan energi serta hukum kekekalan energi secara urut yaitu 35,58% dan 27,94%. Sedangkan pada perlakuan kontrol, nilai rata-rata kenaikan antara nilai pre-tes dan nilai post-tes pada submateri usaha dan energi serta hukum kekekalan energi yaitu secara urut 30,47% dan 24,45%. Untuk memastikan secara signifikan apakah benar ada atau tidaknya peningkatan kemampuan problem solving antara pre-test dan post-test tersebut, maka dilakukan uji paired sample t-test dan hasil yang diperoleh yaitu kurang dari 0,05 yang berarti benar ada perbedaan rata-rata antara pre-test dan post-test. Pada penelitian ini peningkatan kemampuan problem solving juga diuji dengan independent sample t-test dan berdasarkan hasil ujinya diperoleh nilai signifikansi menunjukkan bahwa ada perbedaan peningkatan kemampuan problem solving antara pendekatan STEM dengan pendekatan saintifik. Perbedaan kemampuan problem solving yang diperoleh dari pendekatan saintifik dan STEM dipengaruhi oleh proses pembelajaran dari tiap perlakuan pada pendekatan STEM sebagai perlakuan eksperimen pada pelaksanaannya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan rancangan dan membangun alat atau produk dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Jauharia, Suwono dan Ibrahim pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa pembelajaran yang terintegrasi STEM memberi kesempatan peserta didik untuk belajar kontekstual melalui kegiatan yang kompleks seperti bereksplorasi, merencanakan aktivitas belajar, membangun proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan suatu hasil produk. Integrasi beberapa disiplin ilmu dalam pendekatan STEM dapat melatih kreativitas peserta didik dengan baik. Hal ini dilihat dari kemampuan peserta didik dalam membangun alat dengan menyesuaikan alat dan bahan yang ada. Kreativitas peserta didik ternyata merupakan aktualisasi dari salah satu indikator problem solving yaitu physics approach. Sesuai dengan pernyataan Nasution pada tahun 2016 pada hasil penelitiannya bahwa peserta didik yang memiliki kognitif fisika yang tinggi juga memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga mempengaruhi hasil belajar. Pada penelitian ini, sebelum peserta didik membuat produk, peserta didik terlebih dahulu memikirkan konsep fisika yang akan digunakan, sehingga dalam produk tersebut terdapat prinsip kerja fisika. Selain membangun alat, peserta didik juga melakukan literasi terkait materi yang sedang dibelajarkan dengan cara mengakses internet. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik terlatih dalam mengolah informasi dan menyelesaikan masalah atau tugas secara kritis dan sistematis sehingga berdampak baik pada kemampuan problem solving. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kanyawati dan Suwarma pada tahun 2015 bahwa pengintegrasian STEM dalam pembelajaran fisika memfasilitasi proses latihan berpikir kritis melalui literasi untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dalam produk teknologi sederhana. Sebagai contoh kemampuan problem solving peserta didik dalam menerima pembelajaran STEM sebelum dan sesudah dapat dilihat pada gambar 4 dan gambar 5. Adapun pendekatan saintifik dalam penelitian ini, peningkatan kemampuan problem solving yang ditunjukkan oleh pendekatan saintifik berada dalam kategori yang sama dengan hasil yang ditunjukkan oleh pendekatan STEM. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dalam pendekatan STEM tidak sampai mengarahkan peserta didik untuk merancang alat
dalam menyelesaikan masalah. Dalam penelitian ini, peserta didik hanya diarahkan untuk pencarian informasi melalui sumber belajar yang telah disiapkan. Hal ini membuat peserta didik tidak mendapatkan pengalaman langsung mendesain produk sehingga masih merasa abstrak dalam penyelesaian masalah. Berdasarkan proses pembelajaran dari tiap perlakuan, pendekatan STEM dan pendekatan saintifik mampu meningkatkan kemampuan problem solving peserta didik. Namun dari kedua pendekatan tersebut, pendekatan STEM lebih efektif berpengaruh terhadap kemampuan problem solving. Dan besarnya pengaruh penggunaan pendekatan STEM dapat dilihat dari hasil uji effect size, di mana untuk setiap materi, untuk tiap pembelajaran materi memiliki pengaruh. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wijianingsih, Purwaningsih, dan Maskur pada tahun 2019 bahwa pembelajaran fisika yang terintegrasi dengan STEM memiliki pengaruh dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Simpulan dalam penelitian ini yaitu pendekatan STEM dengan menggunakan model pembelajaran PBL berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan problem solving peserta didik. Adapun sarannya yaitu dapat dijadikan referensi dan bahan kajian untuk peneliti yang akan melakukan penelitian serupa terkait dengan pengaruh pendekatan STEM menggunakan model pembelajaran PBL peserta didik sehingga nantinya diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Murni. Jika ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Saya ulangi, itu tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Saudari Murni. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Tidak ada? Baik, selanjutnya kritik dan saran oleh mahasiswa, yaitu yang akan disampaikan oleh Saudari Ermina Harfianita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Yang pertama, masih banyak spasi yang belum pas. Bisa dicek pada judul, seperti pada bagian abstrak. Judul itu 3 spasi. Kata oleh itu 3 spasi dari judul. Nama 2 spasi. Kata pertama dari nama itu 4 spasi. Nah, kemudian halaman 1 pendahuluan itu 4 spasi dari kata pendahuluan baru kalimat. Begitu juga bab 2, bab 3. Terus akhir kalimat ke subbab itu 3 spasi. Terus kata yang di atas tabel atau di bawah gambar itu 2 spasi. Harap dicek semua ya spasi-spasinya. Terus yang kedua untuk halaman Times New Roman. Terus pendahuluan tidak ada halaman, itu di draftnya masih ada halaman, dan halaman dimulai dari persembahan. Kemudian daftar isi dimulai dari daftar tabel, bukan semuanya ditulis. Terus tulisan dibuat rata kiri. Perhatikan juga ya penulisan citasinya. Kemudian pada halaman 4, kata untuk melakukan penelitian bisa diganti dengan maka telah dilakukan. Kemudian penulisan catatan kaki pada halaman 8 untuk tahun .254 itu tidak ada spasi. Nah, disesuaikan juga ya yang lainnya. Kemudian beberapa kata kurang spasi. Dan halaman 10 bagian 2 itu cuma 2 kalimat. Nah, sedangkan 1 paragraf itu minimal 3 kalimat. Nah, nanti untuk yang 2 kalimat, paragraf yang 2 kalimat harap ditambahkan dengan 1 kalimat lagi. Terus halaman 36. Yang 2 titik pelaksanaan penelitian. Penulisan enumerasinya itu diperhatikan. Kan itu udah 2 titik. Kemudian A, lalu nggak boleh kembali ke 1 lagi. Gitu.
Dan terakhir, daftar pustaka. Beberapa ada daftar pustaka yang ada di dapusnya, tapi nggak ada di skripsinya. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi saran dari Saudari Ermina. Semoga apa yang telah disampaikan, kritik dan saran tersebut dapat membangun karya tulis Saudari Murni. Dosen yang pertama yaitu dari Bapak Dr. Abdurrahman MSI selaku pembahas dari Saudari Murni. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Pertama, cek kembali tata tulis ya, misalnya di abstrak. Khusus abstrak, itu kalau lebih dari 1 halaman, di halaman kedua ditulis nama lengkap penulis ya, italik 1 spasi di atas batas margin. Cek lagi nanti ya. Terus saya lihat memang ini ada beberapa yang typo ya, diperbaiki, maksudnya cek sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh proofreader. Kemudian di pendahuluan, gap statement-nya ini yang kadang-kadang saya masih belum menemukan secara jelas ya, baik secara teoretik maupun empirik. Kalau empirik mungkin hasil pengamatan di lapangan, bisa jadi observasi di lapangan, oke deh. Tapi kalau gap statement-nya secara teoretik, ini masih Anda harus jelas gitu ya. Makanya di bab 1 itu bagaimana perkembangan STEM saat ini di di dunia pendidikan. Kemudian misalnya penerapan STEM yang PBL belum banyak dilakukan di Indonesia, itu kan seperti itu ya. Atau dengan kata lain, siswa belum banyak terlibat di dalam proses pembelajaran yang melibatkan bagaimana mereka menyelesaikan masalah real, kontekstual gitu ya, dengan STEM. Kayak gitu cara mengungkapkan problem statement di bab 1. Kemudian di terakhir juga di pendahuluan, murni ini masih proposal bahasanya, itu bukan laporan ya. Jadi tolong, ini mahasiswa ini suka aneh antara proposal dengan hasil, sama aja gitu ininya bahasanya ya. Masih tulisannya peneliti tertarik, peneliti termotivasi melakukan penelitian. Udah selesai penelitiannya. Nih, tolong ya, ini penting di sini. Ya. Jadi Iya, Pak. Gitu, harus move on gitu ya. Proposal itu kan yang lama-lama, ini kan ada yang baru ini, udah laporan gitu ya. Udahlah, yang lamanya tinggalin aja itu. Nggak usah ditengok-tengok. Move on itu penting ya. Nah, itu. Nah, kemudian di bab 2, tolong nanti ditambahkan grand theory tentang integrated curriculum atau integrated science, integrated learning yang dasarnya STEM gitu ya. Grand teorinya belum ada. Jadi di awal sebelum pembahasan STEM itu tentang integrated curriculum, karena sains, teknologi itu kan bidang-bidang yang interdisipliner ya. Lalu digabung sebagai sebuah pendekatan. Itu kan ada grand theory tentang integrated curriculum. Itu penting grand theory itu. Kenapa? Karena nanti Anda di dalam, kalau grand teorinya di bab 2 bagus, begitu membuat kerangka penelitian, kerangka pikirnya, itu kan, itu jelas gitu loh, bagian mana yang harus Anda selesaikan, itu ya. Terus di bab 3 tentang PBL-nya. Jadi Anda tahu konsep PBL itu dimulai dengan problem. Tapi problemnya yang ill structure. Tahu nggak problem yang ill structure? Iya. Tahu?
Yang Murni. kontekstual gitu. Iya. Iya, Pak, yang kontekstual untuk Enggak. Illustrator. Kontekstual wajib karena PBL kan. Yang Illustrator dia. Iya. Ini yang belum tergambar saya masalahnya begini. Ini topiknya apa? Untuk permasalahan yang Enggak, murni angka, jadi topik waktu fisikanya apa? ya, tapi fisikanya itu kan usaha dan energi untuk pembangunan PLTB. Nah, misalnya begini, kan kalau apa namanya perumusan masalahnya, Anda bisa kontekstual banget ya. Jadi, misalnya di sekitar siswa, atau ini penelitiannya di mana? Di SMA berapa? Di tempat murni ya? Iya, di SMA Pondok Pidada. Di Pondok Pidada. Nah, misalnya di sana Iya. kan misalnya ada potensi angin belum dimanfaatkan untuk ada potensi matahari belum dimanfaatkan, ada potensi sungai kecil padahal bisa untuk mikrohidro misalnya seperti itu kan. Nah, jadi dia menyelesaikan masalah itu. Misalnya di SMA 1 Pondok Pidada tiap 3 jam mati lampu. Itu kan enggak bagaimana menyelesaikan itu? Berarti kan krisis energi listrik. Nah, sedikit-sedikit mereka dibawa ke permasalahan yang real. Sehingga proyek-proyek sederhana, memang prototipe, tapi itu menyelesaikan proyek. Oh, nanti kalau misalnya ini bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi ilustrator masalahnya. Bukan masalah yang diajukan, misalnya begini, anak-anak kalau misalnya ada fenomena ini, udah pakai video, entah videonya di mana gitu, tidak konseptual itu. Ya, jadi harusnya real yang ada di situ di masyarakat gitu. Maka problem based sehingga proyeknya sesuai dengan kebutuhan mereka gitu menyelesaikan di situ. Nah, itu di bab 3 tolong ini lagi ya. Dicek lagi instructor problemnya itu yang seperti apa yang harus ini sehingga prototipe yang dibuat itu betul-betul menyelesaikan masalah walaupun mungkin dalam bentuk prototipe dulu. Nah, nanti misalnya dia anak-anak kerjasama dengan perusahaan atau apa ya buat yang benar-benar realnya gitu. Saya kira gitu. Jadi ini penting gitu ya sehingga jangan sampai antara produk yang diselesaikan dengan rumusan masalah yang ini nggak connect gitu ya. Ini penting dalam PBL. Jadi karena saya lihat orang gembar-gembor pakai PBL tapi problem yang mau diselesaikannya bukan problem yang instruktur dan kontekstual gitu loh. Hanya kadang-kadang gitu, hanya misalnya masalah yang ya cari di Google pun dia bisa jawab gitu. Bukan itu gitu. PBL itu. Ya, betul-betul instruktur dan memang kontekstual dan bisa dimanfaatkan oleh menyelesaikan masalah sehari-hari siswa gitu. Nah, ini tolong ini lagi di-restate lagi ya pernyataan di bab 3 terutama di langkah-langkah itu. Nah, terus di bab 4 ya, di bab 4. Itu ya, bab 4. Oke, yang bab 4 itu terutama terkait dengan alat ukurnya Anda menyatakan itu efektif atau tidak. Itu kan alat ukur yang digunakan. Ya, saya lihat sih ya walaupun tidak ini tapi penting juga coba lakukan untuk umumnya kalau ya memang ini kan bukan pengembangan instrumen tapi kan paling tidak instrumennya valid dan reliable ya yang digunakan gitu. Ini alat ukur instrumen untuk mengukur efektivitas tuh yang buat siapa? Murni, Halo, Murni. Hah? Suaranya nggak ada loh. Iya, Murni. Murni, Pak. Iya, yang buat kamu kan? Halo. Yang buat alat ukur instrumen untuk mengukur efektivitasnya itu berupa apa? Halo, berupa apa? Gimana, Pak? Kurang jelas Alat suaranya, Pak. ukur untuk mengukur apa namanya efektivitas pembelajaran menggunakan pendekatan STEM ini apa alat ukurnya? Instrumen, Pak. Iya, instrumen apa? Instrumen tes uraian. Hah? Tes uraian. Tes uraian. Iya. Yeah. Oke. Yang buat siapa? Murni, Pak. Oke.
Tapi udah uji coba sudah. Sudah Pak Sebelum di SMA dipakai. 13 Bandar Lampung. Iya, Iya, artinya sudah. proses validasi instrumen itu sudah dilakukan dengan baik ya. Iya. Sudah Pak. Setelah Pakai apa? proses analisis instrumen untuk analisis validitasnya dan reliabilitasnya pakai SPSS Pak. Oh, iya. Oh, ya, oke lah. Tapi nanti di bab 3 ditambahin tentang proses ininya ya. Kan ada pemilihan indikator, prediktor dan sebagainya untuk karena ini kan kalau betul-betul Anda pakai kan harus ada dua hal, ada PCA dengan ada CFA, ada faktor analisis itu ya. Dipilih misalnya hanya bagian ininya, kenapa variabelnya itu. Misalnya ada berapa indikator yang diambil gitu ya. Terus misalnya sebetulnya kalau STEM ya terkait literasi STEM gitu yang dibangun itu soalnya. Jadi soalnya ya literasi STEM. Ada soal yang aplikasi untuk engineering juga, ada aplikasi untuk soal teknologinya juga gitu ya. Bukan murni sainsnya, fisikanya atau itu. Makanya itu integrated itu gitu. Tapi saya kira soal fisika yang bagus juga kan begitu gitu ya. Nah ini, tapi itu terlepas dari itu, saya percaya deh pokoknya itu dilakukan. Tapi paling tidak proses validitas dan reliabilitas itu ya dijelaskan lebih lengkap ya. Confirmatory factor analisis karena itu untuk menentukan itu. Cronbach alpha gitu ya. Anda harus yakin minimal di atas 0,7 tercapai tidak. Itu kan harus melalui itu. Terus terus nanti di bab 4 ya. Nah itu ya karena grand theory di bab 2-nya agak belum lengkap ya. Dijustifikasinya hanya empirik, tidak teoritik. Ya, jadi tolong ditambahkan di bab 4 itu justifikasi teoritik karena hampir semua riset-riset itu kalau hanya justifikasinya empirik kadang-kadang tidak cocok juga gitu, tidak banyak cocok. Misalnya ya murni di Pondok Bidada yang diambil penelitiannya Kota Malang. Misalnya ngambil punya Pak Ibrahim di Malang itu. Jelas berbeda itu ininya. Kalau hanya ngambil dari boleh sih justifikasi begitu. Tapi kalau justifikasinya teori base, misalnya teori konstruktivisme gitu ya, bahwa membangun itu perlu ada berbagai stimulus yang harus dilakukan. Atau teori ZPD-nya si tentang scaffolding, bahwa dalam melakukan STEM siswa guru perlu men-scaffold siswa untuk membuat rancangan ini supaya bagus sesuai dengan tujuannya. Nah, itu teori gitu. Siapapun itu akan dirujuk teorinya, dia nggak bakal membantah karena sesuai dengan grand teorinya. Tapi kalau justifikasinya hanya empirik, sejalan dengan penelitian dilakukan orang lain, ya Pondok Bidada dibandingkan dengan yang orang yang di Kota Surabaya, susah dijustifikasi begitu. Jadi main justifikasi aja gitu loh, nggak bisa. Nah, tapi kalau teoretik yang pakai justifikasinya is okay gitu. Jadi membangun kemampuan problem solvingnya secara teoretik ada gitu, jalan dia gitu loh. Kalau ininya justifikasi teoretiknya gitu ya. Seperti scaffold misalnya gitu ya, dari langkah membuat ini aja sudah dilatih gitu. Bagaimana menyusun rangkaian gitu kan. Dia kan belajar berpikir begitu. Ya, seperti itu. Oke, saya kira dari saya itu nanti diperbaiki ya. Iya, Pak. Oke, jadi itu Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Bu Novinta ya. Iya, Pak. Saya tidak ini ya, saya ada ini, saya langsung ini ya, nanti nilainya saya kirim ke ini. Okay. Assalamualaikum. Ya, oke ya. Makasih Pak Eko, makasih. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Murni, sukses ya. Sedikit kok ya, itu, terima nambahin kasih, kerangka teoritik aja. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdurrahman yang telah menyampaikan kritik dan sarannya. Selanjutnya, kritik dan saran dari Bapak Dr. Andes Eko Suyanto, MPD, selaku pembimbing 1 dari Saudari Murni. Kepada Bapak Dr. Andes Eko, saya persilahkan.
Tidak terdengar, Pak Eko. Iya, Pak. Halo, Iya, Iya, iya kedengar, Pak. udah terdengar belum? Kecil, Pak. Suaranya kecil, Pak. Aduh, ini ada problem dari tadi. Masih kecil, Pak. Ya, Iya, sudah. itu aja udah scoring. Kedengeran? Cukup, Pak. Iya, bisa didengar, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Kedengar, Pak. Udah kedengar. Tapi scoring di sana nggak? Sedikit, Pak. Udah jelas? udah Pak. Ya cuma berdenging di sini. Baik, jadi apa yang disampaikan pembahas Pak Abdurrahman sebenarnya sudah ada semua, terutama pada bagian validasi atau pembakuan instrumen penelitian. Itu sudah dilakukan oleh Murni, cuma Murni nggak bisa merespon dengan baik. Sudah kamu lakukan itu. Iya, Pak. Tadi mau merespon, nggak ada waktunya. Dua, apa yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman itu benar. Contoh misalnya indikator problem solving yang kamu pilih itu punya siapa coba? Ingat, punyanya siapa? Jennifer Dr. Kenneth Heller, Pak. Jadi ketika Jennifer Dr. Kenneth Heller. iya, tapi tidak ada alasan teoritiknya kenapa kamu pilih itu. Seolah-olah hanya Oh iya, Pak. itu yang nggak boleh. Nah, sehingga ketika melakukan pembahasan, kamu tidak bisa mengembalikan ke grand teorinya. Halo, bisa dimengerti ya? Jadi waktu Bisa, Pak. Iya. kemudian saya percaya apa yang dilakukan. Tinggal persoalannya sekarang, laporan ini harus benar. Laporannya harus benar. Ambil contoh misalnya, coba kamu periksa ke kisi-kisi instrumen pengukuran kemampuan problem solving peserta didik. Dan di lampiran 3A, Iya, Pak. Iya, udah. bisa dibuka dulu. Lampiran 3A. Iya, Pak. Coba dilihat dulu. Udah, Pak. Nah, ada yang tidak termuat. Indikator STEM-nya belum ada di dari semua kolom yang ya. Itu kan baru indikator KD, indikator soal, indikator problem solving. Indikator STEM belum ada. Ya, Pak. Nanti ditambahkan. Nah, ya. Kemudian itu masih bermasalah. Waktu indikator soal, terdengar ya? Iya, Pak. Kedengar, Pak. Itu harus sudah memuat baik indikator STEM maupun indikator problem solving. Nah, baru dibuat prediktor. Ini belum ada. Seperti yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman, itu memang belum ada ternyata. Coba diperhatikan ya. Ada satu kolom yang hilang, yaitu indikator STEM. Oke? Iya. Kolom yang hilang indikator STEM. Kemudian indikator soal itu merupakan sintesis dari indikator KD, indikator STEM, dan indikator problem solving. Kalau sudah dibuat indikator
soal, baru dibuat prediktor soal atau prediktor untuk butir soal, sehingga terkontrol. Tapi nggak usah dipersoalkan apa yang sudah kamu kerjakan, yang penting nulisnya benar, gitu ya. Kalau itu sudah, itu Ya. yang paling pokok itu sudah selesai. Karena di penelitianmu ini kan penggunaan pendekatan STEM menggunakan model PBL, tapi pengukuran kemampuan problem solving-nya belum menggambarkan itu semua. Ya, baru hanya indikator KD, problem solving-nya itu belum dimasukkan. Ya, Pak. Contoh misalnya yang 391, coba lihat yang 391, indikator 391, indikator soalnya kamu buat hanya berdasarkan disajikan permasalahan dan potensi yang ada di daerah sekitar peserta didik, diminta memberikan solusi hingga merepresentasikan gambar dari solusi yang diajukan. Nah, pada indikator problem solving, useful description membuat daftar besaran yang diketahui, nomor satu, yang kedua menentukan besaran yang ditanyakan. Ini belum ada termuat di dalam indikator soal. Begitu pula tentang indikator STEM-nya yang dipakai. Sehingga Iya, Pak. pelaksanaannya mungkin sudah ya, tapi waktu pengukuran tesnya itu untuk mengukur semua perlakuan itu belum kelihatan. Kalau instrumen itu sudah dibuat semacam itu, terserah si datanya pakai ini aja, tapi ditulisnya benar, maka akan terlihat betul lah penelitian ini. Itu yang bagian utama yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya, saya tidak mempermasalahkan, jadi pada pokoknya cuma dua hal. Pemilihan indikator problem solving yang kamu pilih, yang selain yang diungkapkan oleh Jennifer Doktor ya, kamu nulis dengan Kenneth Heller, ini ada salah ini juga, ini cara menuliskannya. Cara menuliskannya ini yang halaman 21, yang kemudian kamu kutip itu, yang kamu pakai itu belum ada politiknya. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi di kisi-kisi instrumen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Eko Suyanto yang telah menyampaikan kritik dan sarannya. Selanjutnya, kritik dan saran diberikan oleh Ibu Novinta Nurul Sari, SPD MPD, selaku pembawa dan silakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Murni. Yang ingin saya sampaikan, tadi yang terkait yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman selaku pembahas tentang ill structure, sebetulnya Murni sudah menunjukkan itu ke saya sebelumnya ya, sudah sangat lengkap sekali ill structure-nya dan akan model prototipenya akan seperti apa, dan itu harapannya Murni tidak hanya sampaikan di bab 3 untuk ill structure, tapi di pembahasan ketika Murni membahas mengenai produknya, terlebih dahulu Murni menjelaskan apa sih problem yang mau diselesaikan dan sampai di mana siswa berhasil menyelesaikan problem itu, ya, untuk di pembahasan. Kemudian betul disampaikan oleh Pak Abdurrahman dengan Pak Eko itu terkait grand theory. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di bimbingan yang terakhir bahwasannya ketika membahas maka tidak hanya beracuan kepada penelitian orang lain yang sudah pernah dilakukan, melainkan juga kita bisa menghubungkan satu indikator dengan indikator lain dilihat dari teorinya. Ya, saya pernah sampaikan waktu itu bagaimana bisa pembelajaran dengan pendekatan STEM itu bisa meningkatkan PBL. Ada proses di situ. Nah, proses itu bisa dihubungkan dan bisa dikembalikan ke grand theory sebetulnya.
ya pada waktu itu. Mungkin itu bisa ditambahkan nanti di pembahasan dan juga di bab 2 ya untuk grand teori. Iya, Bu. Kemudian Iya, Bu. yang belum saya lihat di sini kan Murni menjelaskan tentang untuk justifikasi sebetulnya. Sebenarnya untuk memperkaya pembahasan sebetulnya ya. Untuk di justifikasi Murni menyampaikan sejalan dengan penelitian ini, sejalan dengan penelitian ini. Tapi di situ Murni tidak menjelaskan kondisi yang ada perbedaan kondisi tidak antara penelitian yang Murni lakukan dengan penelitian yang sudah orang lain lakukan. Karena kan sebetulnya orang lain sudah pernah melakukan penelitian ini, gitu ya. Murni juga mengkonfirmasi kan mengenai penelitian yang sudah orang lain lakukan, tetapi khasnya dari yang Murni alami selama proses pemberian treatment itu seperti apa gitu. Pembelajarannya seperti apa? Apakah ada perbedaan gitu. Nah, jika ada perbedaan, perbedaan itu masih sejalan tidak dengan teorinya. Nah, begitu loh. Jadi bisa dikembalikan ke grand teorinya. Itu maksudnya. Kemudian untuk di bab 5 sih bagian saran, di sini Murni belum kelihatan further research-nya atau penelitian untuk selanjutnya seperti apa. Itu bermula dari kelemahan, dari apa yang Murni alami selama penelitian. Misalkan selama penelitian Murni ada kendala apa gitu loh. Kemudian materinya seperti apa dan itu bisa dijadikan sebagai saran untuk penelitian selanjutnya. Ya, jadi yang dikatakan lebih baik itu kalau keadaannya yang seperti apa. Itu beracuan pada kendala atau hambatan yang Murni alami. Gitu ya. Baik, Bu. Ya. Iya, Bu. Kemudian tadi ada sedikit hasil uji efek size tadi kan ada perbedaan antara materi yang pertama dengan materi yang kedua ya. Usaha dan energi dengan kekekalan Iya. itu efek size-nya agak lumayan bedanya agak lumayan jauh. Nah, itu mohon dijelaskan mengapa bisa demikian. Ya. Apakah karena pengaruhnya seperti pengaruh memang ruang lingkup materinya atau seperti apa? Kemudian saya masih melihat materinya kan usaha dan energi ya. Iya, Bu. Ya, tetapi di bab 3 dan di lampiran saya masih menemukan hukum Newton. Hah? Ya, di bab 3 Di bab saya masih 3? menemukan kalimat hukum Newton. Entah kalau seandainya draftnya memang berbeda apa yang dikirimkan ke saya, tapi saya masih menemukan materi hukum Newton. Mungkin Murni lupa mengganti ya. Tolong diganti, jangan sampai salah materinya. Ya. Di bagian mana ya, Bu? Ada di bab 3. Di bab 3 sebentar saya Coba tandai. pakai pencarian itu. Ya, halaman 27. Itu ada itu di desain penelitian. 2 topik hukum Newton tentang gerak masih terbunyi di situ ya. Iya, Bu. Diperbaiki ya. Kemudian tadi lampiran saya setuju sekali dengan Pak Eko Suyanto, itu sangat penting sekali pada saat pengukuran problem solving memang core-nya ada di situ. Jadi memang Murni harus tambahkan ya. Tadi bagaimana bisa bagaimana pengukuran problem solving-nya gitu. Mungkin itu saja dari saya untuk Murni. Selamat revisi. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kritik dan sarannya, Bu Novinta. Baiklah, itu tadi kritik dan saran yang telah diberikan dari beberapa dosen dan menjadi penutup di acara seminar hasil murni. Saya Rara sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.